Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua, mengumpulkan kita semua di masjid ini setelah sama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah. Dan ini adalah satu nikmat yang besar yang tidak Allah berikan kepada setiap orang, bahkan tidak kepada setiap kaum muslimin. Sehingga nikmat ini patut kita syukuri, patut kita sadari supaya nikmat ini terus menerus ada Allah berikan kepada kita. Betapa tidak, kita dapati ada banyak saudara-saudara kita, mereka betul-betul kesulitan untuk berkumpul di satu dari rumah-rumah Allah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk mengkaji ilmu agama. Mereka kesulitan, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan. Kalaupun ada, mereka harus mengeluarkan biaya, harus mengucurkan dana yang tidak kecil. Sementara kita bisa datang ke masjid ini, bisa hadir di masjid ini lengkap dengan mengikuti sholat maghrib berjamaah, kemudian nanti sholat isya berjamaah, bertemu dengan saudara-saudara sendiri, bertemu dengan teman-teman sendiri, dengan orang-orang yang ada di sekitar. Ini adalah nikmat yang besar yang harus disyukuri dan disadari. Jika tidak kita syukuri, maka nikmat ini bisa saja pergi, bisa saja Allah cabut, bisa saja Allah pindahkan, sehingga masjid ini pun bisa menjadi satu bangunan yang sepi, kosong, hampir tidak ada jamaah, hampir tidak ada aktivitas keilmuan, aktivitas ilmiah sama sekali. Maka syukuri dan sadari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya kepada kita semua yang hadir di sini dan menyimak pembahasan ini. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita terkait perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ada dalam pembahasan terkait dengan perang Tabuk. Perang Tabuk, perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah. Perang Tabuk adalah pasukan terakhir yang Rasulullah pimpin ke tempat musuh.
Pada pertemuan sebelum ini telah kita sampaikan tentang bagaimana terjadinya persiapan menuju ke Tabuk. Apa sebab yang mendorong terjadinya perang ini? Kemudian kita sebutkan juga bagaimana waktu itu langkah-langkah yang ditempuh oleh Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh beliau, kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat beliau. Dan mereka bersiap-siap, menyiapkan diri masing-masing, menyiapkan orang-orang di sekitar untuk bisa berangkat membersamai Rasulullah ke tempat musuh, menghadapi musuh yang akan mereka perangi. Dan musuh yang akan mereka tuju adalah orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi ditambah dengan sekutu-sekutu mereka dari kalangan orang-orang Arab yang memeluk agama Kristen. Jadi ini hakikat dari perang Tabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak hanya mengajak para sahabat yang ada di Madinah, beliau juga menyebar pengumuman, menebar pemberitahuan kepada sahabat-sahabat yang ada di Mekah, kemudian yang ada di pedalaman Jazirah Arab untuk bersiap-siap, bergabung, berangkat. Sebagian ulama mereka mengatakan bahwa perang Tabuk ini karena diumumkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengumumkan, menyuruh mereka bersiap-siap, menyuruh mereka untuk berangkat. Maka perang Tabuk ini ketika itu hukumnya adalah hukum yang bersifat fardu ain. Karena Rasulullah sebagai pemerintah memerintahkan orang-orang. Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin memerintahkan para sahabat kaum muslimin untuk bersiap-siap berangkat. Bersiap-siap dan berangkat. Rasulullah bahkan mendorong para sahabat yang memiliki harta benda untuk menyumbangkan harta mereka, bersedekah guna persiapan pasukan tersebut. Jadi perang ini berbeda dengan perang-perang sebelumnya. Lalu yang jangan pernah kita lupakan bahwa perang ini tidak sebagaimana perang-perang sebelumnya. Rasulullah mengumumkan juga siapa yang bakal mereka hadapi. Rasulullah sebutkan kita akan menghadapi orang-orang Romawi dan sekutu-sekutunya. Rasulullah kemudian juga umumkan mereka akan melakukan perjalanan jauh yang memakan waktu yang begitu lama, sehingga diharapkan para sahabat mempersiapkan mental mereka juga. Bukan hanya persiapan harta, bukan hanya persiapan hewan tunggangan, bukan hanya persiapan fisik, tapi juga mental yang dihadapi orang-orang Romawi. Kemudian untuk menghadapi orang-orang Romawi, mereka harus menempuh perjalanan yang ratusan kilo jaraknya. Nah, ini pembahasan yang kita sampaikan pada pertemuan sebelum ini. Malam hari ini kita akan lihat bagaimana perjalanan itu terjadi dan bagaimana perang Tabuk sebenarnya. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Berkata Sofi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab ini Ar-Rahiqul Makhtum, wa hakadza tajahhazal jaishu, dan begitulah pasukan ini bersiap-siap seperti tadi kita sebutkan. Fastamala Rasulullah alal Madinah Muhammad ibn Maslam al-Ansari. Lalu sebelum berangkat seperti biasa Rasulullah tunjuk sahabat Muhammad bin Maslama al-Ansari radhiyallahu anhu untuk menjadi pemimpin sementara di kota Madinah. Dan ini termasuk diantara kebiasaan Rasulullah. Beliau tidaklah meninggalkan kota Madinah kecuali beliau tunjuk seorang sahabat beliau menjadi pemimpin Madinah sementara waktu, sementara ditinggal. Karena yang namanya kepemimpinan di dalam Islam itu adalah perkara yang sangat-sangat vital. Sesuatu yang betul-betul tidak bisa diabaikan. Kepemimpinan dalam Islam. Bahkan kepemimpinan dalam Islam dilindungi hak-haknya oleh syariat. Sehingga kita dapati dalam kitab-kitab para ulama, di antara ciri muslim dan muslimah yang baik, dia menahan diri dari menjelek-jelekan pemimpin, dari menjelek-jelekan pemerintah,
meskipun pemimpin dan pemerintah itu adalah orang-orang yang zalim. Tahan, jaga lisan, jaga tangan, jaga diri dari melakukan sesuatu yang sifatnya menjatuhkan kehormatan pemerintah. Ini termasuk diantara ciri pemimpin, diantara ciri kaum muslim, diantara ciri seorang muslim atau seorang muslimah yang baik. Menahan diri dari menjelek-jelekan pemerintah, menahan diri dari menjatuhkan kehormatan pemerintah, meskipun pemerintah adalah orang-orang yang zalim. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kembali ke pembahasan, beliau menunjuk sahabat Muhammad bin Maslamah Al-Ansari sebelum berangkat pergi membawa pasukan. Lalu wa khalafa ala ahlihi Ali ibn Abi Thalibin radhiyallahu anhu. Kemudian khusus untuk keluarga Rasulullah, Rasulullah tunjuk sahabat Ali bin Abi Thalib untuk tetap tinggal menjaga keluarga beliau. Wa amarahu bil iqamati fihim. Lalu Rasulullah perintahkan Ali untuk menegakkan atau menjaga mereka, menunaikan apa-apa yang mereka perlukan. Jadi tugas Ali menjaga dan menjadi penanggung jawab keluarga Rasulullah sementara waktu ditinggalkan. Jadi ada dua orang yang Rasulullah tunjuk secara khusus. Muhammad bin Maslamah memegang pemerintahan, kemudian Ali bin Abi Thalib menjaga dan bertanggung jawab atas keluarga Rasulullah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sampai segitunya padahal cukup pemimpin saja? Jawabannya karena waktu itu Rasulullah mendapati ada banyak orang-orang munafik. Mereka izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut perang. Pura-puranya ada uzur, ada alasan ini, ada faktor ini, faktor itu, yang membuat mereka nggak bisa berangkat. Dan ini tentu saja sesuatu yang buruk sifatnya. Mereka pura-pura cari alasan, mereka pura-pura izin, mereka pura-pura begini dan begitu supaya boleh tidak ikut berangkat perang. Orang-orang munafik. Nah, setelah itu Rasulullah pun berangkat. Pada waktu itu Rasulullah menyerahkan bendera perang kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu berangkatlah Rasulullah dari Madinah menuju Tabuk. Kemudian di perjalanan bergabung para sahabat dari berbagai tempat, berbagai daerah. Termasuk sahabat-sahabat yang ada di Mekah. Mereka bergabung dalam perjalanan menuju Tabuk. Sehingga pada waktu itu pasukan yang Rasulullah bawa menjadi 30.000 orang. Dan ini adalah jumlah yang sangat besar. Disebutkan di sini Al-Mubarakfuri, taharraka Rasulullah yaumal khamis. Rasulullah bergerak di hari Kamis, berangkat di hari Kamis. Nahwa shimal, ke arah utara, karena Syam itu di utara Madinah. Mau ke Syam dari Madinah ke arah utara, ke arah utara. Yuridu Tabuk. Rasulullah menuju Tabuk. Menuju Tabuk. Nah, ketika Rasulullah sudah bergerak, berjalan bersama pasukan besar itu di Madinah, kata Al-Mubarakfuri, gomaso alaihil munafikun, gomaso ala aliyin al munafikun. Orang-orang munafik berulah. Mereka mengejek Ali, mengolok-olok, merendahkan Ali bin Abi Thalib. Jadi diolok-olok Ali oleh orang-orang munafik. Diolok-olok, kenapa tinggal di sini, kenapa enggak ikut perang. Pokoknya diolok-olok. Diolok-olok sampai kemudian Ali menjadi enggak tenang. Beliau pun terpengaruh. Akhirnya beliau menyusul Rasulullah dan mengeluhkan kondisi yang ada. Fahoroja falahiqa bi Rasulillah. Maka berangkatlah Ali menyusul Rasulullah. Karena bagaimanapun perlakuan orang-orang munafik yang tadi kita sebutkan itu cukup mengganggu. Cukup mengganggu Ali. Dan kita tahu siapa Ali. Ali bin Abi Thalib bukan orang-orang kayak kita. Bukan orang-orang
yang bermental kayak kita. Beliau lebih afdal, lebih utama daripada kita. Beliau lebih berani, lebih bermental baja daripada kita. Tapi lihat, ejekan, olok-olok orang munafik mempengaruhi Ali. Sampai Ali pun segera berangkat menyusul Rasulullah dan mengeluhkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menghibur Ali, kemudian memberitahu Ali sesuatu yang mungkin tidak disadari oleh Ali. Kata Rasulullah, ala tardo antakuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Tidakkah engkau ridho wahai Ali, engkau ini sekarang kedudukannya denganku ini seperti kedudukan Nabi Harun dengan Nabi Musa. Hanya saja setelahku tidak ada nabi. Maksudnya apa? Ketika dulu Nabi Musa hendak menerima Taurat, Nabi Musa alaihissalam menitipkan Bani Israel kepada Nabi Harun. Jadi tidak ditinggal begitu saja, dititipkan kepada Nabi Harun Bani Israel. Karena Nabi Musa hendak berangkat menerima wahyu, menerima Taurat. Nah, kedudukannya sama seperti itu. Hanya saja Ali bukan nabi. Maksudnya bukan artinya Ali adalah nabi setelah Rasulullah, enggak. Bagaimana Nabi Musa menitipkan Bani Israel kepada Harun, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sekarang. Dititipkan keluarga Rasulullah kepada Ali, bukan kepada sahabat yang lain, bukan bahkan kepada pemimpin Madinah waktu itu Muhammad bin Maslamah, tetapi hanya kepada Ali. Jadi ini kedudukan penting bagi Ali. Ini adalah satu keistimewaan untuk Ali. Bagaimana Rasul mempercayai Ali memegang keluarga beliau, menjaga keluarga beliau di tengah-tengah ancaman atau di tengah-tengah pikiran jangan-jangan orang-orang munafik bakal melakukan sesuatu yang enggak-enggak kepada keluarga Rasulullah. Maka raddahu ilal Madinah. Rasulullah pun menyuruh Ali pulang ke Madinah, mengembalikan Ali ke Madinah. Jadi Ali bin Abi Thalib pun akhirnya pulang dan kemudian beliau menjalani tugas itu. Tahu ada keutamaan yang lebih dalam tugas tersebut. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Maka diteruskanlah perjalanan dan tentu saja pasukan yang begitu besar ini adalah pasukan yang paling besar yang pernah terkumpul pada waktu itu dalam sejarah umat Islam. Jadi sampai saat itu inilah pasukan yang paling besar dibawa oleh Rasulullah, 30.000 orang. Lalu sebagai catatan, sebanyak-banyaknya sahabat Utsman bersedekah, Abu Bakar, Umar, Abdurrahman dan sahabat-sahabat lainnya menyumbang harta untuk persiapan pasukan, tetap saja jumlah 30.000 orang itu besar. Sehingga logistik yang disiapkan di Madinah, yang disiapkan di awal kali sebelum keberangkatan ternyata tidak cukup. Tidak cukup untuk pasukan besar itu. Nggak cukup. Maka kita dapati sejarah mencatat bahwa kana thamaniyata asyara rajulan ya'takibuna ba'iran wahidan. Pada waktu itu ketika mereka berjalan menuju Tabuk, satu ekor unta ditunggangi oleh 18 orang secara berganti-gantian. Jadi bayangkan satu ekor unta ganti-gantian dinaikin oleh 18 orang. Si A jalan naik unta sekian kilometer, kemudian ganti si B, kemudian setelah beberapa kilometer ganti si C, terus begitu. Satu ekor unta dipakai oleh 18 orang, ditunggangi 18 orang secara berganti-gantian. Jadi nggak kebayang bagaimana mereka waktu itu betul-betul terbatas, tapi mereka terus berangkat menuju orang-orang Romawi. Begitu juga disebutkan di sini Al-Mubarakfuri, wa rubbama akalu awraqal asjar hatta tawarramat syafahuhum. Terkadang juga dalam perjalanan itu mereka para sahabat mereka makan daun-daun pohon
Mereka makan dedaunan pohon sampai pecah-pecah bibir mereka. Jadi karena nggak cukup logistik yang dibawa, yang disiapkan. Nah, ini fakta penting. Mereka dengan keterbatasan logistik tidak menghalangi mereka berjihad di jalan Allah. Mereka berangkat, apalagi Rasulullah yang memerintahkan mereka untuk berangkat menghadapi musuh. Jadi mereka makan daun-daun pohon terpaksa sampai pecah-pecah bibir mereka. Lalu di antara gambaran di perjalanan itu, ittaru ila zabhil ba'iri. Sebagian sahabat ada yang terpaksa menyembelih, memotong hewan tunggangannya, unta yang mereka tunggangi. Jadi setelah mereka jalan ya ratusan kilometer dan mereka mendapati mereka habis airnya, mereka nggak punya sesuatu yang bisa diminum lagi. Ini gurun pasir, bukan negeri kayak tempat kita yang gemah ripa loh jinawi, yang dimana-mana hijau, air mudah didapat, bahkan di musim kemarau sekalipun mereka gurun pasir. Maka kilometer demi kilometer mereka tempuh sampai akhirnya mereka habis persediaan air yang mereka bawa, dan terpaksa sebagian mereka menyembeli unta yang mereka tunggangi secara ganti-gantian. Untuk apa? Untuk mengambil air yang disimpan oleh unta tersebut. Karena unta adalah hewan yang bisa menyimpan air di dalam tubuhnya dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang luar biasa banyak. Nah, disembelih untanya, dagingnya dimanfaatkan untuk makan, air yang ada di dalam tubuhnya diambil untuk mereka minum. Dan ini terpaksa. Tidak masalah jalan kaki, yang penting mereka bisa minum. Bisa minum. Tapi ini hanya sebagian sahabat. Nah, dengan kondisi seperti itu, summiya hadzal jaisyal usrah. Pasukan ini disebut dengan pasukan usrah. Usrah itu artinya pasukan sulit, pasukan susah. Usrah itu artinya kesulitan atau kesusahan. Lawannya yusrun. Lawannya yusrun, kemudahan, kelapangan. Usrah, kesulitan, kesempitan, kesusahan. Memang seperti itulah pasukan tersebut, susah logistik, susah segala-galanya. Dan memang itu yang terjadi pada waktu itu. Jadi hilangkan kata manja dalam pasukan tersebut. Mereka adalah pasukan yang berangkat apapun kondisinya untuk berjihad di jalan Allah sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Mereka pun berjalan. Wa marral jaisyu al-islami fi tariqihi ila Tabuk bil hijr. Lalu dalam salah satu kesempatan di perjalanan menuju Tabuk, pasukan Islam itu mereka melewati daerah Hijr. Daerah Hijr ini adalah daerah yang dulu ditempati oleh kaum Tsamud, yang mereka diazab oleh Allah karena memaksiati Rasul, karena mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Shalih alaihissalam. Waktu itu Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka adalah Nabi Shalih. Dan kita tahu bagaimana kaum Nabi Shalih diazab oleh Allah, disiksa, dihukum karena melanggar apa yang ditetapkan atas mereka. Nah, ketika mereka melewati daerah Hijr, tiba-tiba Rasulullah bersabda kepada mereka, para sahabat, la tashrabu min ma'iha wa la tatawaddau minhu lis-shalah. Jangan kalian minum airnya. Nanti lewat daerah tersebut jangan diminum airnya. Jangan juga pakai untuk wudu atau bersih-bersih. Jangan, kata Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kemudian dalam riwayat lainnya disebutkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum ayyusibakum ma asobahum illa an takunu bakin. Jangan kalian masuki daerah orang-orang yang zalim kepada diri-diri mereka. Khawatir akan menimpa kalian apa-apa yang menimpa mereka dulu. Jangan masuki daerah yang seperti itu kecuali kalian dalam keadaan menangis. Jadi Rasulullah melarang para sahabat melewati daerah Hijr kecuali dalam kondisi menangis. Kenapa? Khawatir apa yang menimpa mereka bakal menimpa mereka juga. Nah, ini adalah isyarat dari Rasulullah tentang bagaimana kita bersikap kepada lokasi-lokasi yang dulu pernah di sana Allah hukum orang-orang yang di sana karena bermaksiat kepada Allah. Jadi yang seperti ini menjadi salah satu apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi daerah-daerah yang dimaksud bukan untuk tempat wisata, bukan tempat untuk foto-foto, bukan tempat untuk mengabadikan momen-momen indah, bukan. Daerah tersebut Allah tetapkan masih ada untuk menjadi pengingat bagi kita. Nih mereka dulu diazab oleh Allah karena memaksiati Rasul, karena melanggar apa yang Rasulullah tetapkan, karena menantang turunnya azab Allah dengan memaksiati Rasul. Dan gak main-main ya. Orang-orang Samud, kaumnya Nabi Shalih, mereka diazab. Tidak tersisa dari mereka kecuali sedikit saja yang mereka itu beriman kepada Nabi Shalih alaihissalam. Dan ini adalah fakta nyata. Memaksiati Rasul, memaksiati Nabi dan Rasul yang diutus bisa mengundang azab Allah. Jadi hati-hati siapapun itu. Dan ini pesan untuk kita semua. Saya yang menyampaikan dan hadirin yang mendengarkan. Memaksiati Rasul itu adalah salah satu bentuk mengundang azab Allah. Bahkan bisa jadi azab yang datang tidak disadari oleh orang yang melakukannya. Jadi jangan dibayangkan azab Allah itu sesuatu yang langsung terlihat di depan mata. Waktu itu juga setelah melakukan maksiat tersebut, enggak. Azab Allah yang dimaksud itu bisa jadi turun tanpa disadari oleh kita yang bermaksiat. Azab Allah itu bisa jadi turun ketika kita merasa happy, senang, lapang. Azab Allah itu bahkan bisa saja turun bukan ketika kita hidup di dunia ini, tapi nanti ketika sudah meninggal dunia. Jadi memaksiati Rasul adalah salah satu bentuk mengundang azab Allah. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Setelah dari daerah Hijr, mereka melanjutkan perjalanan kembali menuju Tabuk. Dan selama perjalanan itu mereka menunaikan solat wajib mereka dengan cara yang Allah tetapkan, yaitu cara-cara solat musafir. Disebutkan di sini oleh Al-Mubarakfuri, wa kana da'bu Rasulillah fit tariqi annahu kana yajma'u baina zuhri wal asri, bainal maghrib wal isya, jam'at taqdim wa jam'at ta'khir. Termasuk diantara kebiasaan Rasulullah di jalan, dalam perjalanan jauh atau dalam safar beliau menjamak antara dua solat zuhur dan asar atau solat maghrib dan isya. Jadi seorang musafir itu mereka punya rukhsah, keringanan seperti ini, boleh menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Bahkan bukan hanya menjamak tapi juga mengqashar. Jadi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat lalu dijamak. Dijamak takdim di awal atau dijamak takhir. Begitu juga maghrib 3 rakaat digabung dengan isya 2 rakaat, dijamak takdim atau dijamak takhir. Untuk orang-orang musafir, untuk orang-orang yang melakukan perjalanan jauh.
dan Rasulullah sering melakukannya dalam perjalanan-perjalanan jauh beliau. Apakah untuk tujuan perang ataukah untuk tujuan ibadah seperti umroh atau haji. Jadi jangan lupakan, ini adalah keringanan yang Allah turunkan untuk kita semua. Ambil keringanan itu ketika kita berada di posisi yang sama seperti Rasulullah, para sahabat waktu itu, dalam posisi musafir atau perjalanan jauh. Nah, lalu mereka pun tiba di daerah Tabuk. Disebutkan Al-Mubarakfuri, nazalal jaishul islami bi Tabuk fa askara hunak. Pasukan Islam itu akhirnya sampai di Tabuk. Lalu pasukan tersebut berkemah di sana. Wa huwa musta'idun liliqa'il adu. Pada waktu itu pasukan Islam dalam keadaan bersiap-siap untuk menghadapi musuh, untuk bertemu dengan musuh. Nah, sampai di titik ini Rasulullah dan para sahabat mereka masih mengira bahwa mereka tiba duluan di Tabuk. Musuh belum sampai. Mereka masih berpikir seperti itu. Mereka masih berpikir seperti itu. Mereka sampai duluan di lokasi, musuh dalam perjalanan menuju lokasi. Jadi mereka bersiap-siap untuk berperang habis-habisan melawan orang-orang Romawi dan sekutu-sekutu mereka. Ternyata setelah mereka bersiap-siap, mereka menunggu, orang-orang Romawi ternyata membatalkan perjumpaan dengan Rasulullah dan para sahabat. Disebutkan di sini, wa ammaruman wa hulafa'uhum falamma sami'u bizahfi Rasulillah akhadhahumur ru'bu. Adapun orang-orang Romawi dan sekutu-sekutu mereka, ketika mereka mendengar bergeraknya Rasulullah, berangkatnya Rasulullah dari Madinah menuju mereka pun segera dikuasai oleh ketakutan. Akhadhahumur ru'bu. Mereka dikuasai oleh ketakutan. Padahal mereka, seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelum ini, mereka lah pihak yang pertama-tama datang atau bersiap-siap hendak menyerang Madinah. Jadi orang-orang Romawi dipimpin oleh kaisarnya menyiapkan pasukan hendak menyerang Madinah, menyiapkan pasukan dan memberitahu sekutu-sekutu mereka untuk bergabung dan menyerang Madinah. Mereka duluan. Ternyata ketika Rasulullah datangi bersama pasukan beliau, mereka tidak jadi menghadapi pasukan Rasulullah. Mereka dikuasai ketakutan. Mereka dikuasai rasa takut yang menggelayuti jiwa-jiwa mereka. Dan ini adalah bukti dari kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumku." Jadi Rasulullah memberitahu kepada para sahabat beliau ada 5 hal yang Allah berikan kepada beliau tapi tidak kepada nabi-nabi sebelum beliau. Salah satunya adalah wanusirtu bimasiri syahrin. Aku ditolong wanusirtu bimasiril adui syahrin. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ditolong oleh rasa takut. Ditolong oleh rasa takut yang Allah timpakan ke dalam hati-hati musuh 1 bulan perjalanan. Maksudnya Rasulullah belum sampai ke tempat musuh, Allah sudah memasukkan rasa takut ke dalam hati-hati musuh. Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati-hati musuh beliau. Sehingga musuh yang dihadapi, mereka bisa seperti yang dilakukan oleh orang-orang Romawi, memilih untuk menarik diri, membatalkan rencana, pulang ke negeri masing-masing.
Atau seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, mereka digelayuti ketakutan tapi mereka terus berangkat, dan kemudian mereka mendapati diri-diri mereka dalam perang guncang, ya, bergetar, gamang, karena rasa takut yang muncul dalam hati-hati mereka. Nah, ini yang terjadi pada waktu itu. Jadi nggak main-main. Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan rasa takut ke dalam hati-hati musuh, sehingga mereka pun tidak berani menghadapi Rasulullah. Dan ini sesuatu yang luar biasa sifatnya, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang istimewa yang Allah berikan hanya kepada Rasulullah. Tadi sabda Rasulullah berbunyi, wa nusirtu birru'bi masira syahrin, wa nusirtu birru'bi fi qulubil aduwi masira syahrin. Aku ditolong oleh rasa takut yang dimasukkan ke hati-hati musuh sejarak 1 bulan perjalanan. Artinya belum sampai di tempat, mereka sudah digelayuti rasa takut, gamang, khawatir, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, ini redaksi hadis yang tadi kita maksud, ya. Wa nusirtu birru'bi fi qulubil adu masira syahrin, masirata syahrin. Tip. Allahu a'lam bishawab. Kita break dulu sholat isya. Setelah sholat isya kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan lagi apa yang tersisa dalam pembahasan kita malam hari ini. Tadi sebelum sholat isya kita telah sampaikan bagaimana Rasulullah dan para sahabat ketika mereka sampai di Tabuk dan bersiap-siap untuk bertemu musuh, untuk berperang menghadapi musuh yang pastinya lebih kuat, lebih banyak jumlahnya. Ternyata musuh yang dinanti tidak datang. Ternyata musuh yang dinanti tidak datang. Mereka memilih membatalkan rencana, membubarkan diri dan kembali ke negeri masing-masing. Dan ini adalah perwujudan dari apa yang Rasulullah sabdakan kepada kita semua dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah beliau mendapatkan 5 hal yang istimewa yang itu tidak diberikan kepada para nabi sebelum beliau. Salah satunya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam dibantu, ditolong dengan rasa takut yang Allah masukkan ke hati-hati musuh selama 1 bulan perjalanan sebelum bertemu dengan Rasulullah. Nah, redaksi hadis yang tadi kita maksud itu berbunyi, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan rasa takut sejauh 1 bulan perjalanan. Ini redaksi hadisnya. Artinya Rasulullah belum bertemu dengan musuh, musuh sudah dihinggapi rasa takut, musuh sudah digelayuti rasa gamang, sehingga diantara mereka seperti ini memilih untuk membatalkan rencana, dan membubarkan diri, pulang kembali ke negeri masing-masing. Dan kebayang waktu itu pasukan Romawi yang sudah bersiap-siap, jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah pasukan Islam. Pasukan Islam saja 30.000 orang, ini pasti lebih daripada itu, bahkan berkali-kali lipat, ditambah dengan sekutu-sekutu Romawi seperti suku-suku Arab yang tinggal di perbatasan Syam. Jadi intinya musuh mereka tidak jadi melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan Rasulullah. Mereka membatalkan rencana dan pulang ke negeri masing-masing.
Rasulullah sendiri ketika mendapati cerita itu, beliau memutuskan untuk tidak langsung pulang. Jadi Rasulullah memutuskan untuk tidak langsung pulang. Beliau putuskan kita berkemah di sini. Kita berdiam di sini selama sekian malam. Dan terhitung ada 20 malam Rasulullah tinggal di Tabuk. Jadi bukan kayak orang yang tahu musuhnya nggak jadi kemudian langsung pulang, ya. Syukur kemudian pulang, enggak. Rasulullah memutuskan kita tinggal di sini dulu. Kita menetap dulu di sini sekian malam, ya. Siapa tahu musuh datang. Jadi Rasulullah tunggui musuh yang tadi akan mereka hadapi. Mungkin diantara kita ada yang bertanya, kenapa tidak disamperin aja? Kenapa tidak didatangi saja musuh? Karena sudah sampai di Tabuk, dan Tabuk itu dekat perbatasan Syam. Kenapa nggak sekalian terus ke Syam mendatangi musuh yang hendak dihadapi? Mendatangi negeri-negeri musuh? Maka jawabannya sederhana, karena keterbatasan logistik. Andai Rasulullah putuskan mereka terus mengejar musuh ke negeri masing-masing, ke negeri musuh masing-masing, niscaya mereka akan kehabisan logistik. Mereka akan kehabisan logistik, kemudian menguras energi dan tenaga yang begitu banyak. Nah, karena pertimbangan itu Rasulullah memilih untuk menunggu saja di Tabuk, menunggu datangnya musuh. Siapa tahu musuh berubah pikiran kemudian datang menghadapi mereka di Tabuk. Rasulullah pasukan tinggal di Tabuk selama 20 malam. Dan selama tinggal di Tabuk itu datang beberapa pemimpin daerah di sekitar Tabuk meminta perdamaian dengan Rasulullah. Maka disebutkan di sini di antara pemimpin yang datang adalah Ja'a Yuhanna ibn Ru'bah sahibul Ailah. Pada waktu itu datang Yohanes bin Ru'bah, pemimpin kota Ailah, penguasa kota Ailah. Ailah ini kota terkenal dekat dengan dekat dengan Baitul Maqdis, kota Ailah. Datang, namanya Yohanes, menemui Rasulullah di Tabuk. Fasolahar Rasul wa a'tahul jizyah. Ketika datang menemui Rasulullah, Yohanes, pemimpin kota Ailah, mengajak berdamai Rasulullah dan menyerahkan kepada Rasulullah semacam upeti, jizyah. Ya, jizyah ini adalah pungutan kayak pajak yang diambil dari orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang memilih tunduk kepada pemerintahan kaum muslimin. Jadi diserahkan, meminta jaminan supaya Rasulullah tidak menyerang mereka, penduduk Ailah, dan sebagai imbalannya diserahkan kepada Rasulullah jizyah, upeti. Lalu setelah itu atahu ahlu Jarba wa ahlu Azruh. Tidak lama setelah kedatangan Yohanes, pemimpin kota Ailah, datang juga ke Tabuk menemui Rasulullah wakil penduduk Jarba dan penduduk Azruh. Ini nama dua kabilah yang tinggal tidak jauh dari Tabuk. Maka mereka seperti Yohanes, mereka mengajak Rasulullah berdamai. Fa'atuhu al-jizyah, lalu mereka menyerahkan jizyah, upeti kepada Rasulullah. Kemudian datang juga ya penduduk kota Mina atau perwakilan penduduk kota Mina. Wasalahahu ala rubu'i thimariha. Jadi wakil penduduk kota Mina datang menemui Rasulullah di Tabuk, meminta berdamai dengan Rasulullah, dan sebagai imbalannya mereka menyerahkan 1/4 hasil panen buah-buahan mereka. Nah, ini gambaran aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah selama tinggal di Tabuk bersama sahabat-sahabat beliau. Kalau yang tadi kita sebutkan, Rasulullah diam di tempat, datang utusan-utusan ngajak damai. Rasulullah juga ternyata mengirim pasukan. Ya.
Jadi pada waktu itu disebutkan oleh Al-Mubarakfuri di sini, wa ba'atha Rasulullah Khalid ibn al-Walid ila Ukaidir Dumah al-Jandal fi arba'imi'ah wa ishrina farisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus, kalau ini keluar, kalau tadi datang menemui Rasulullah, kali ini Rasulullah kirim pasukan keluar, pasukan perang. Dipimpin oleh Khalid bin Walid, membawa sekitar 420 orang yang menunggangi kuda. Mereka dikirim oleh Rasulullah untuk ke daerah Dumatul Jandal. Dikirim oleh Rasulullah pasukan ini ke daerah Dumatul Jandal, dan pada waktu itu bertemu dengan pemimpin daerah tersebut. Dan ternyata pemimpin tersebut mereka mewakili rakyatnya memilih mengajak damai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadilah ya perdamaian waktu itu. Khalid mewakili Rasulullah menerima itikat baik tersebut, dan mereka penduduk Dumatul Jandal menyerahkan sejumlah harta untuk Rasulullah. Seperti di sini disebutkan, mereka waktu itu menyerahkan sebagai upeti untuk Rasulullah sebagai bagian dari perdamaian itu sebanyak 2.000 ekor unta, kemudian disebutkan di sini 400 batang tombak, lalu juga diserahkan juga sekian ratus baju besi. Jadi oleh penduduk Dumatul Jandal diserahkan kepada Khalid dan pasukan untuk dibawa ke hadapan Rasulullah. Dan ini menunjukkan bagaimana waktu itu mereka memilih berdamai. Penduduk-penduduk di sekitar Tabuk ketika tahu Rasulullah dan pasukan ada di Tabuk dalam posisi bersiap-siap menghadapi berbagai macam perang melawan orang-orang yang ada di sana. Nah, setelah berlalu 20 malam, Raja al-Jaisyul Islami min Tabuk muzaffirina mansurina. Pulanglah pasukan Islam itu setelah 20 malam tinggal di Tabuk. Mereka pulang dalam keadaan menang, sebagai orang-orang yang menang, sebagai para pemenang dan orang-orang yang ditolong Allah. Mereka pulang membawa nama baik, membawa nama baik di tengah-tengah bangsa Arab. Karena bagaimanapun juga kejadian tersebut, Rasulullah dan pasukan datang di sana ke Tabuk menunggu orang-orang Romawi yang gak jadi datang, lalu standby di sana menunggu sampai 20 malam. Ini menjadi cerita yang menyebar di kalangan suku-suku Arab, kabilah-kabilah Arab. Dan pada waktu itu nama Islam naik. Orang-orang tahu keperkasaan Rasulullah dan para sahabat. Mereka pulang membawa kemenangan, membawa pamor yang naik, membawa nama baik yang tersebar. Dan memang sejarah belum pernah mencatat yang seperti ini dalam lembarannya. Jadi orang-orang Arab dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, mereka adalah orang-orang yang selalu ribut satu sama lain. Mereka adalah para pecundang di hadapan bangsa-bangsa besar seperti bangsa Romawi dan Persia. Bangsa Arab hanya pelengkap. Mereka lebih asik berperang satu kabilah dengan kabilah yang lainnya, satu suku dengan suku yang lainnya. Tapi di sini, di bawah kepemimpinan Rasulullah, orang-orang di luar Arab tahu siapa Rasulullah, tahu siapa Islam, siapa kaum muslimin, tahu apa itu Islam. Dan tentu saja ini menjadi buah bibir, bahan perbincangan di banyak kalangan waktu itu. Lam yanalu kaida, mereka menang, ditolong oleh Allah, dan mereka tidak mendapatkan perlawanan sama sekali dari musuh. Tidak mendapatkan bentrok senjata sama sekali dari musuh. Wa kafallahul mu'minin al-qital. Ya, cukuplah Allah. Ya, biarlah Allah yang menjadi pencukup kaum mukminin dalam perang tersebut. Nah, ini akhir dari perang Tabuk. Setelah itu Rasulullah pun pulang membawa pasukan menuju Madinah. Wa kanat audatuhu min Tabuk wa duhuluhu
fil Madinah fi Rajab sanata tis'in hijriyatan. Pulangnya Rasulullah dari Tabuk dan tibanya Rasulullah di Madinah disebutkan oleh Al-Mubarakfuri di sini itu terjadi pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab. Jadi pulang dari Tabuk sampai masuk Madinah itu terjadi di bulan Rajab. Tetapi ini salah satu pendapat saja. Karena para ulama mereka ada juga yang berpendapat bahwa mereka pasukan Islam berangkat ke Tabuk di bulan Rajab, pulang lagi dan sampai di Madinah di bulan Ramadan. Karena perjalanan ke sana cukup lama. Kemudian tinggal di sana 20 malam, kemudian pulang lagi sehingga berangkat Rajab sampai di Madinah lagi bulan Ramadan. Tahun ke-9 Hijriyah. Tahun ke-9 Hijriyah. Dan ketika sampai di Madinah, kanat hadhil ghazwa akhira ghazawatihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka tiba di Madinah, maka itulah pasukan terakhir yang Rasulullah pimpin. Pasukan terakhir, pasukan perang terakhir yang Rasulullah bawa ke tempat musuh. Setelah itu Rasulullah tidak lagi membawa pasukan. Pada waktu itu Rasulullah tidak lagi membawa pasukan dan hanya mengirim pasukan-pasukan perang ke beberapa tempat yang dirasa perlu untuk ditindak. Jadi inilah perang terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perang Tabuk. Nah, tentang perang Tabuk sendiri, nazalat ayatun kathiratun min surati Baro'ah haula maudu'il ghazwah. Tentang perang ini sendiri, perang Tabuk, turun sejumlah ayat, dan ayat yang dimaksud itu jumlahnya banyak di surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah. Jadi ketika kita nanti membaca surat Taubah, ingat-ingat ada banyak ayat di surat At-Taubah itu berbicara tentang perang Tabuk. Ya, berbicara tentang perang Tabuk. Kemudian menariknya, ayat-ayat tersebut selain berbicara tentang perang Tabuk, ayat-ayat tersebut sebagian nazala qoblal huruj, turun sebagiannya itu sebelum Rasulullah berangkat. Wa ba'duha ba'dal huruj, lalu turun lagi ketika Rasulullah dalam perjalanan menuju Tabuk. Wa ba'du ahor minha ba'dar ruju ilal Madinah, kemudian sebagian lagi turun setelah Rasulullah tiba di Madinah. Jadi ayat-ayat yang begitu banyak yang berbicara tentang perang Tabuk di surat At-Taubah atau Al-Baro'ah, itu sebagiannya turun sebelum berangkat ke medan perang, kemudian turun ketika dalam perjalanan ke medan perang, kemudian turun setelah sampai kembali ke kota Madinah setelah mereka pulang dari medan perang. Dan itu banyak sekali jumlahnya. Makanya ketika kita membaca surat At-Taubah, ingat-ingat ya, ada banyak ayat di sana berbicara tentang ini, tentang perang Tabuk, dan khususnya membicarakan kelakuan orang-orang munafik yang berulah sebelum berangkat perang, ketika di perjalanan perang, dan ketika sampai dari medan perang. Hadirin jamaah semoga dirahmati Allah. Nah, inilah cerita tentang perang Tabuk, dan tentu saja ini adalah cerita ringkas, tetapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini cukup mewakili gambaran tentang perang Tabuk, perang terakhir Rasulullah. Dan ini mungkin menjadi kajian terakhir kita sebelum masuk Ramadan. Bisa jadi besok malam kita sudah masuk bulan Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang patut menjadi perhatian bersama kita. Karena siapapun orangnya, siapapun kita, ketika tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka kita dikatakan sebagai orang yang betul-betul celaka. Sehingga kita berpesan dan berharap mudah-mudahan ketika kita masuk Ramadan nanti, kita menjadi hamba-hamba Allah yang memaksimalkan upaya di bulan Ramadan untuk beramal solih, mengumpulkan pundi-pundi kebaikan, mengumpulkan bekal untuk perjalanan kita di akhirat nanti. Karena bagaimanapun juga dunia ini hanya tempat kita mengumpulkan pahala, menyiapkan bekal sebelum menempuh perjalanan sesungguhnya, yaitu perjalanan akhirat yang dimulai dengan wafatnya kita masing-masing. Ingat, orang-orang sebelum kita yang sudah mendapati ajalnya, yang sudah masuk ke alam barzah, mereka betul-betul
berangan-angan untuk bisa kembali ke dunia, lalu mendapati bulan Ramadan, kemudian menjalani bulan Ramadan dengan betul-betul maksimal. Karena bagaimanapun Ramadan Allah jadikan ada di tengah-tengah kita, datang menemui kita sebagai momen, sebagai waktu, sebagai tempat bagi kita untuk melipat gandakan tabungan pahala kita. Tidaklah kita melakukan satu amal soleh di bulan Ramadan kecuali Allah lipat gandakan. Apalagi kalau amal-amal soleh itu adalah amal-amal yang utama, seperti misalnya sholat malam, seperti misalnya membaca Al-Quran, seperti misalnya bersedekah, dan tentu saja saum Ramadan. Kita dapati dan kita lihat bersama-sama, ada banyak saudara-saudara kita yang mereka nggak peduli dengan saum Ramadan, nggak peduli dengan puasa wajib ini. Mereka berpikir puasa ini adalah sesuatu yang dikerjakan oleh orang-orang solih. Padahal ini adalah ibadah yang menjadi salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dikerjakan dan harus dikerjakan oleh siapapun orang Islamnya. Laki-laki atau perempuan, tua ataupun muda, soleh atau bahkan gak soleh. Soleh ataupun bahkan tidak solih. Jadi hendaknya kita kalau mampu ingatkan saudara-saudara kita yang gak mau saum Ramadan, yang sengaja membatalkan saum Ramadan, yang mungkin siang hari kumpul di warteg atau sengaja ngerokok, berbuka di pinggir jalan, menganggap ini sesuatu yang gak masalah, gak apa-apa. Ketahuilah dan sampaikan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah satu kerugian. Ingat, kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan. Ya, saum Ramadan sama seperti sholat wajib, salah satu rukun dari rukun-rukun agama. Kudu kita lakukan, harus kita kerjakan. Laki-laki dan perempuan, tua ataupun muda, selama dia menjadi umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kerjakan, lakukan amal-amal penting di bulan Ramadan. Saum Ramadan, membaca Al-Quran, bersedekah, kemudian memberi makan orang-orang yang berpuasa, yang iftar, kemudian sholat malam. Sholat malam itu sholat tarawih. Sholat malam, kalau nggak bisa di masjid karena mungkin pulang kerja atau ada tugas keluar kota, lakukan di rumah. Jangan lewati satu malam tanpa melakukan sholat malam atau sholat tarawih. Bagus dan syukur kalau bisa dengan imam di masjid. Tapi kalau nggak bisa karena mungkin ada kendala di jalan atau apapun itu di kantor, tugas dari bos, kita kerjakan di rumah. Kita kerjakan di rumah. Jangan sia-siakan bulan Ramadan. Siapapun kita, sebesar apapun dosa kita, sedalam apapun kita tercebur dalam lumpur maksiat, Ramadan adalah hari-hari yang gak boleh kita sia-siakan. Bisa jadi di salah satu hari tersebut atau di salah satu malam dari bulan Ramadan nanti, kita menjadi salah satu orang yang mendapatkan ampunan Allah. Ingat, ampunan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang di bulan Ramadan atau di malam bulan Ramadan berupa dibebaskan dari neraka, dari jahanam, itu tidak menunggu 10 hari terakhir. Bisa jadi seseorang dia diampuni dosa-dosanya, bisa jadi seseorang dibebaskan dari api neraka di malam pertama, atau di malam kedua, atau di malam ketiga. Jadi nggak perlu nunggu 10 hari terakhir dulu, sambil nunggu Lailatul Qadar, enggak. Bisa jadi di malam-malam selain itu. Begitu juga ketika kita sampai di bulan Ramadan, kita ingat bahwa di bulan Ramadan di situ Allah Subhanahu wa taala membentangkan pintu-pintu diijabahnya doa. Jadi jangan lalui bulan Ramadan, hari-hari Ramadan, malam-malam Ramadan tanpa kita memanjatkan doa-doa terbaik kita. Termasuk di antara doa-doa terbaik kita adalah doa meminta ampunan untuk orang tua kita yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Bisa jadi doa kita itu menjadi sebab mereka dibebaskan dari api neraka.
atau menjadi sebab mereka dikurangi siksanya di dalam kubur, atau dibebaskan dari siksa kubur. Bisa jadi karena sebab doa kita itu. Jadi manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Ya. Saum, puasa Ramadan di siang hari, kemudian memperbanyak sedekah. Ingat, memperbanyak itu bukan berarti menambah jumlahnya, bukan, menjadikannya sering. Berapapun jumlahnya, seringkan sedekah di siang hari bulan Ramadan, di malam hari bulan Ramadan. Kemudian baca Al-Quran banyak-banyak, ya, ketika di masjid atau ketika di rumah, ketika di tempat kerja atau ketika sedang menunggu sesuatu. Apalagi zaman sekarang kita punya HP yang punya aplikasi. Kita ada HP yang punya aplikasi Al-Qurannya, baca dan terus baca. Kita nggak tahu, bisa jadi bacaan kita itu adalah salah satu sebab menumpuknya pahala kita di hari kiamat nanti. Karena kita nggak sadar, ya, karena kita nggak tahu, bisa jadi bacaan Quran kita hari itu, ya Allah terima sebagai satu amal solih, yang itu bisa menambah berat timbangan pahala kita di hari kiamat nanti. Begitu juga, ya, sholat malam. Kemudian ketika sholat malam jangan lupa berdoa, minta supaya orang tua kita diampuni dosa-dosanya, minta supaya orang tua kita itu dibebaskan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau pernah mengatakan, doa kita di dalam sholat tahajud kita atau sholat malam kita itu lebih baik daripada sedekah kita atas nama mereka berupa 10 ekor unta. Jadi kalau misalnya kita punya harta banyak banget, kemudian kita sedekah atas nama orang tua kita, apa sedekahnya? 10 ekor unta, 100 ekor unta. Itu masih kalah dengan doa yang kita panjatkan dalam sholat malam kita. Doa Allahumma gfir lahuma, ya Allah ampunlah dosa-dosa mereka berdua, ya Allah jauhkan mereka dari api neraka, ya Allah masukkan mereka ke dalam surga. Doa kita untuk orang tua kita di dalam sholat kita, termasuk di dalam sholat malam kita, sholat tarawih kita, itu jauh lebih baik dari sedekah sebesar apapun yang bisa kita berikan untuk mereka. Sederhana, tapi ingat, tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, ini beberapa pesan dan harapan sebelum kita menjumpai Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita, menjadi Ramadan yang paling berkesan untuk kita semua. Ingat, tidak setiap kita bisa sampai ke bulan Ramadan. Meskipun menghitungnya tinggal beberapa jam lagi, belum tentu kita tiba di Ramadan tahun ini. Lalu ketika kita masuk bulan Ramadan, misalkan Allah kasih izin kita masuk Ramadan besok atau lusa, belum tentu juga kita selesai menghabiskan Ramadan sampai akhir. Dan kalau kita bisa melakukan segala sesuatu dari amal-amal ibadah di bulan Ramadan tahun ini sampai akhir, belum tentu juga bisa sampai di Ramadan tahun depan. Maka ingat, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Siapapun kita, tua atau muda, laki-laki atau perempuan, mati ajal nggak mesti harus tua dulu. Ajal mati nggak harus datang ketika kita sakit dulu. Bisa jadi sehat walafiat, fit, bisa lari 10 keliling lapangan bola, mati malam ini. Nggak harus tua dan nggak harus sakit-sakitan dulu. Bisa jadi sehat, masih muda, duluan meninggalkan dunia ini. Jadi bisa jadi ini Ramadan terakhir, maka maksimalkan, manfaatkan. Jangan disia-siakan begitu saja. Allahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.